Yang lain dong. Silakan. Fauzan, mau bicara Anda? Saya lupa pertanyaannya tadi Mas Wiswan apa Pak? Silakan diulang lagi. Diulang lagi. Kan ada Malu sedang puasa kelihatannya lupa. Sudah mulai Pak Ustaz. Jadi minggu depan kita harus banyak ngulangin. Jadi kan PR itu punya skop yang berbeda-beda. Ada yang skopnya itu adalah company. Di company pun ada yang nasional, ada yang multinasional. Dan juga ada PR yang bertugas sebagai PR country atau nation. Itu tentang kayak apa tadi itu? Menteri luar negeri umpamanya atau diplomat gitu kan. Itu yang di posisi nation. Untuk kesamaan sudah pasti sama-sama menggait tentang bagaimana memperoleh trust, kepercayaan. Kedua itu adalah sama-sama ingin bagaimana menginfluence, menarik mereka itu. Kalau company kan menarik mereka bagaimana menggunakan produk-produk mereka. Kalau nation bagaimana mereka percaya terhadap suatu negara bahwa di sana tempatnya investasi atau memiliki wisata-wisata yang menarik gitu. Jadi dari sisi persamaannya kita sepakati, tetapi apa yang membedakan gitu dari perbedaan ketiga skop tersebut. Dari narasumber tadi disampaikan perbedaannya adalah objeknya gitu. Walaupun belum dijelaskan perbedaan objek yang nasional dengan multinasional belum dijelaskan. Hanya tadi dijelaskan tentang company dengan nation. Itu sih pertanyaannya mungkin. Silakan gimana? Ya kalau menurut saya ya Pak, PR itu kan public relation, berarti kayak hubungan masyarakat gitu kan. Jadi gimana hubungan ke masyarakat. Jadi kan kalau misalkan PR itu kalau misalkan dalam sebuah company itu kan PR nggak harus menjanjikan sebuah produk sih, tapi lebih ke kayak gimana sih kita biar menjaga hubungan, misalkan kayak sebuah perusahaan bagian yang jualnya bukan produk nih, lebih ke jual jasa gitu kan. Mereka tuh gunanya PR itu paling kayak gimana caranya supaya memaintain klien-kliennya itu tetap menggunakan jasanya dia. Sama kayak kalau misalkan kayak jasa tour and travel, gimana sih misalnya kayak anggap aja tiket.com itu biar customer-nya itu tetap pakai tiket.com itu gimana? Itu kan kayak kerjaannya PR nggak sih gitu loh. Soalnya kan kalau PR tuh gimana caranya memaintain supaya ke klien-klien, ke customer-nya, dan ke partner-partnernya itu tetap berjalan dengan baik gitu. Begitu juga kalau misalkan di negara ya, kalau di nasional gitu kan, gimana caranya misalkan kayak kita ada hubungan kerjasama kayak misalkan sama kayak kemarin itu yang bagian Dirgantara yang kerjasama sama Boeing gitu kan, Airbus bikin apa gitu. Terus ya itu salah satu fungsi PR juga nggak sih gitu kan. Soalnya kan kalau menurut saya sih PR itu gimana caranya memaintain komunikasi antara dua belah pihak gitu loh. Kalau menurut saya sih gitu Pak. Itu kan Baik. itu disepakati, itu adalah kesamaan. Ini yang dicari keperbedaan. Ya perbedaannya ya skup dari kalau nasional itu kan lebih ke kayak gimana antar sebuah negara. Tapi kalau misalkan kebutuhan dari sebuah negara tuh apa aja gitu kan, itu yang di-maintain gitu. Jadi kan ada hubungan kayak saya butuh ini nih, nanti dari negara sana ngasih apa gitu kan, kalau itu dari sisi skala nasional. Tapi kalau dari sisi company atau perusahaan paling ya kayak memaintain kita butuh kayak perusahaan yang jualan produk itu kita masyarakat tuh butuhnya apa gitu loh. Itu kan mesti dikolek juga datanya gitu. Jadi kan jualnya tuh nggak serta merta
kayak hubungan apa ya, ada kebutuhan, ada pasar, kayak gitu juga sih kalau menurut saya. Lebih ke skup pasarnya, karena kalau di negara ya kerjasamanya pasti nggak sama kayak jual. Negara mana ada jual produk, mana ada jual jasa gitu. Paling kayak negara saya butuh, misalkan kayak butuh beras, makanya impor beras gitu kan. Hubungan kerjasama dengan negara yang pemproduksi beras, ya. Bisa seperti itulah gitu. Perbedaannya, Baik, dari baik. hubungan Di lingkup kerjasama. deh gitu ya, skupnya ya, ruang Ya. lingkup PR-nya sendiri yang membedakan gitu. Bahwa tugasnya fungsinya sama, iya gitu kan. Hmm. Lingkupnya itu sehingga nanti arsitekturnya, kalau nanti akan pertanyaan ke sana lebih lanjut, arsitektur sistem informasinya, digitalisasi teknologi informasinya itu tentu dari sisi kesamaannya, artinya sama, arsitekturnya sama, hanya nanti lingkupnya saja yang akan membedakan. Karena di tingkat negara bukan tentu bukan untuk jualan produk, tetapi lebih banyak kepada persoalan pemeliharaan citra, hubungan baik, diplomasi, yang kepentingannya lebih kepada public sector gitu kan urusannya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan itu lebih private sector yang sifatnya ya untuk kepentingan itu, kepentingan jualan produk atau jasa. Tapi semuanya sama, bagaimana membuat supaya semua apa yang dikomunikasikan itu tetap bisa dipahami, dimengerti oleh lingkungannya. Sehingga sustainability-nya ini yang paling penting. Tujuan dari PR itu adalah sustainability, kebertahanan, keberadaan perusahaan itu atau negara itu tetap baik di hadapan para penggunanya kalau perusahaan. Tapi kalau negara ya tetap bisa bersahabat baik dan bisa menyejahterakan terutama untuk kepentingan dalam negerinya, untuk rakyatnya sebetulnya. Nah, mereka melakukan diplomasi ke luar negeri untuk melakukan pembuatan citra yang baik ke luar negeri melalui PR itu adalah untuk kepentingan rakyat, seharusnya begitu ya. Gini Pak, iya benar itu Pak, setuju, sepakat. Maksud saya gini, kenapa sampai 3? Kenapa tidak company dengan nation aja atau country saja? Karena menurut saya punya pemikiran masih begini Pak. Perusahaan multinasional itu adalah representasi dari suatu country gitu. Ya, ya. Contohnya adalah seperti Starbucks dan Fried Chicken yang kemarin di mana itu, di Rusia ditutup gitu. Sampai ke sana kan Pak. Jadi berbeda kan gitu Pak. Jadi PR yang skalanya nasional dengan multinasional sudah berbeda gitu Pak. Kemudian dari representasinya juga beda gitu Pak. Jadi Ya. ini hanya gitu Pak, poin kenapa harus dibedakan gitu. Apa-apa saja yang membedakan gitu. Jadi bukan cuma citra, tetapi sampai pada level kebijakan loh gitu kan. Gitu. Ya, artinya itu lingkupnya kan yang membedakan. Iya. Kalau perusahaan-perusahaan multinasional tidak perusahaan nasional mungkin lebih kepada produk ya. Tapi kalau multinasional sudah membawa negara juga di dalamnya. Ya, di sini terlibat juga fungsi negara, bagaimana supaya perusahaan-perusahaan itu sudah mengatasnamakan negara tidak dirusak juga atau tidak membuat merugikan nama baik negara itu sendiri ya. Contohnya seperti di Rusia itu kali ya. Saya kira lebih Bapak, saya ya, izin. silakan. Oh ya, Bapak terlebih dahulu. Titi, sorry ya, silakan. Oh, baik Pak. Tadi saya izin ke belakang sebentar Pak. Izin menjawab. Oh ya, silakan. Ya, izin memberikan pendapat. Mungkin kalau dari saya, dari jawabannya mungkin tujuan utama dari setiap organisasi atau tujuan atau kebijakan setiap negara itu beda gitu. Terus kalau PR itu sendiri mungkin juga mengikuti dari value dari setiap organisasi atau perusahaan ataupun dari suatu pemerintahan juga. Terus setiap yang saya tahu juga setiap organisasi itu pasti memiliki visi dan misi yang berbeda-beda gitu. Terus pasti itu juga diwujudkan juga dengan
budaya dari organisasi tersebut, baik dalam perusahaan ataupun dari suatu pemerintahan. Nah, dari PR itu sendiri juga pasti memiliki SOP yang sudah diberikan dari perusahaan atau dari organisasi tersebut. Jadi mungkin perbedaannya juga dari tujuan utama organisasi atau dari fungsi yang ada di organisasi tersebut yang ingin diwujudkan, dan dari bidang dari organisasi atau tadinya pemerintahan tersebut. Seperti itu, Pak. Apakah bisa menjawab? Oh, udah menjawab kan gitu. Baik, Pak. Baik, makasih Terima ya, kasih, Desari. Pak. Iya, Pak. Artinya itu sudah mengakomodasi apa yang diminta oleh Miss Wan tadi kan, terutama perbedaannya apa. Nah, tadi adalah bahwa itu pasti benar atau tidak, itu kan sesuatu yang bisa berkembang. Artinya tidak bisa kita katakan benar atau salah, nanti bergantung kepada kondisi setempat. Perusahaan satu dan perusahaan lain juga memang berbeda-beda. Bahwa ada kesamaan iya, dan ada perbedaan pasti gitu ya. Jadi kita sekedar wacana saja kan di sini. Mewacanakan bagaimana cara menerapkannya, ya kita harus terjun ke sana memang. Gitu ya, makasih atas. Oh, ada yang angkat tangan lagi ini, Ahmad Adli, silakan. Kalau saya pengen bertanya, Pak. Gak apa-apa. Tanya hal baru. Kayaknya hal baru sih, Pak. Silakan. Satu lagi aja ini ya, silakan. Iya. Tadi kan saya sempat highlight ya kata-kata Bapak terkait PR itu salah satu goals-nya adalah sustainability ya, Pak ya. Ya, ya. Kalau misalnya kita ngomongin supply chain management ataupun yang sejenis, apakah PR ini juga termasuk ke dalam bagian ketika misalnya suatu company itu melakukan after sales terhadap customer, ataupun public relation ini juga termasuk misalnya approval secara digital, komunikasi secara digital, kayak gitu. Yang nantinya bagaimana implementasi ataupun penerapan ketika kita mencoba untuk menyusun sebuah sistem informasi public relation. Paling gitu dulu, Pak. Pertanyaan ke timnya. Ya, ya. Ada relevansinya tidak gitu kan? Iya, gitu Pak. Karena kalau after sales, kan kita tahu kalau itu bagian dari marketing. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sustainability, berarti kan termasuk itu Pak. Nah, Ya. pengen itunya sih. Ya, gini maksudnya betul ya. Bahwa perusahaan itu harus beruntung, ya. Tapi untungnya itu untuk sekali untung itu saja, atau lebih utama kebertahanannya itu. Nah, banyak perusahaan, apalagi investasi bodong itu kan, untung sih untung, tapi setelah itu dibangkrutkan kan itu perusahaan. Nah, artinya yang paling baik itu di sini perusahaan itu tetap bertahankah atau untung, tapi untungnya hanya sekali. Ternyata lebih baik sustainable-nya itu, sustain-nya itu tetap berketerusan melakukan usaha atau perusahaan itu kan. Nah, bagaimana untuk supaya bisa sustain itu, banyak hal yang bisa ditempuh. Salah satunya adalah PR tadi, untuk membuat supaya perusahaan ini tetap bisa bertahan, membangun produknya baik secara bisa memuaskan para pengguna, para customer gitu, apakah produk-produk berupa barang ataupun jasa, bisa juga dengan cara-cara membuatkan citra yang ya bisa mengesankan dalam berbagai macam cara. Misalnya ada CSR itu kan ya, corporate responsibility, social responsibility itu. Corporate social responsibility itu bagian dari PR juga sebetulnya. Termasuk after sales service itu, layanan purna jual itu ya. Itu juga adalah membangun citra atau PR juga dari perusahaan itu supaya tetap sustain. Nah, keuntungan juga ya harus juga perusahaan itu untung. Sustain itu salah satunya ditopang oleh keuntungan, oleh profitability-nya gitu. Tapi bukan satu-satunya itu gitu. Banyak hal yang lain juga. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan pada Sabtu lalu kan, menurut Edward Deming itu management is communication, gitu kan? Effective management is effective communication. Manajemen itu adalah pada dasarnya komunikasi. Manajemen yang efektif adalah komunikasi yang efektif. Nah, PR itu adalah bagian dari komunikasi. Gitu. Dan di sini memegang peranan yang sangat besar. Gitu. Di samping ada juga peranan yang lainnya, bukan satu-satunya.
ada hal yang lain juga sehingga bisa tetap mempertahankan keberadaan perusahaan, bisa tetap hidup. Salah satu pilarnya itu adalah PR tadi, gitu. Termasuk di negara juga. Di negara juga salah satu pilar, apalagi suka seterusnya sebut pilar demokrasi itu adalah pers misalnya. Ya pers itu bagian dari PR juga sebetulnya kan. Jadi nyambung apa yang tadi Anda sampaikan dengan tujuan dari PR sebagai perwujudan komunikasi secara umum di sebuah institusi ya, negarakah atau perusahaan. Gitu ya, Ahmad Adli ya. Ya Pak, jelas. Makasih Baik. Pak. Baik, saya kira waktunya sudah cukup nih. Pukul 11. Masih kelihatannya kalau dilanjutkan masih pada mau nih diskusi. Apalagi Muhammad Biswan itu ya. Anda itu senang sekali. Bagus, tapi saya senang lah lihat Anda semua pada semangat. Tapi ya kita dibatasi waktu. Sampai di sini dulu. Kemudian nanti silakan dilanjutkan di LMS. Ada beberapa bagian atau link-link yang bisa Anda saksikan juga. Terima kasih atas perhatian dan keaktifan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.